Shalom jemaat Tuhan, berjumpa lagi kita di dalam doa malam GPI Elusai. Saya percaya hati kita rindu untuk datang menyembah Tuhan pada malam hari ini. Mari jemaat Tuhan, persiapkan hati kita, persiapkan pribadi kita. Kita mau datang di hadirat Tuhan dengan segenap hati kita. Kita percaya bahwa ketika kita ada di hadirat Tuhan, maka sungguh lawatan Allah siap memberkati setiap pribadi kita malam hari ini. Mari arahkan hatimu, wajahmu untuk Tuhan. Izinkan Dia yang melawat tiap-tiap pribadimu pada malam hari ini. Sembah Dia, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mau memuji-Mu malam hari ini. Kami mau menyembah-Mu malam hari ini. Berhadiratlah Engkau. Berhadiratlah Engkau Tuhan. Kiarana lamaya si kiarana labala-malam. Kami siap menyanyi buat Tuhan. Katakan ku menyembah-Mu Bapa. Ku
Sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada doa malam hari ini, mari terlebih dahulu kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan urapi hamba pemberita firman-Mu, dan biarlah Tuhan firman ini dapat dimengerti, dapat dilakukan dalam kehidupan kami para pendengar, dan sehingga kuasa dari firman ini boleh bekerja di dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca Lukas pasal yang ke-8 mengenai seorang wanita yang sakit pendarahan. Saya akan bacakan dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Jadi ada sebuah adegan utama dalam perikop yang kita baca ini. Sebenarnya Yesus dalam perjalanan hendak melayani Yairus yang dikatakan punya anak dan dia dalam kondisi hampir mati. Yesus sedang dalam perjalanan hendak melayani Yairus, hendak menolong, hendak menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Dan di tengah perjalanan inilah muncul sisipan sebuah adegan yang luar biasa, di mana dikatakan dalam perjalanan itu Yesus itu dikerumuni banyak orang, kondisinya berdesak-desakan karena bayangkan Bapak Ibu, Yesus ini baru saja di ayat-ayat sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya baru saja mengadakan tanda-tanda yang ajaib dalam perjalanan pelayanannya, dan sudah banyak orang yang mendengar kabar tentang Yesus. Dan di adegan ini orang-orang yang ada di daerah itu wajar mereka pingin dekat sama Yesus. Mereka pingin bisa punya kesempatan mendengar perkataan Yesus, atau mungkin mereka pingin bisa punya kesempatan ngobrol langsung dengan Yesus. Anggap saja hari ini ada sebuah tokoh yang sedang viral di Indonesia. Sebutlah itu Presiden Joko Widodo. Dan bayangkan dengan segala reputasinya, dengan segala kecakapan beliau dalam memimpin bangsa Indonesia, tiba-tiba Anda mendengar bahwa besok sore Pak Jokowi mau datang menghampiri RT RW di daerah Anda, menghampiri lingkungan di mana Anda tinggal. Saya yakin dan percaya Anda sudah ingin cepat-cepat bisa ketemu dengan presiden kita. Anda sudah ingin punya persiapan yang matang, ingin bisa dapat antrian utama, baris yang paling depan, supaya bisa paling enggak bertatap muka dengan Pak Jokowi, atau ya gaya hari ini adalah bisa selfie ya Bapak Ibu ya, bisa foto bareng dengan presiden kita. Inilah yang terjadi ketika Yesus hadir di daerah itu. Orang-orang yang sudah mendengar kabar tentang Yesus, betapa dahsyatnya ia, itu sangat pingin melihat, ketemu, berdekatan dengan Yesus, dan wajar. Ayat 42, Yesus dikerumuni. Yesus dalam perjalanan melayani Yairus menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Dia dalam kondisi yang berdesak-desakan dengan orang banyak. Nah, ayat 43 masuk. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Muncul Lukas menaikkan seorang tokoh, yaitu seorang perempuan, dan dikatakan dia sudah sakit 12 tahun lamanya. Ini sebuah kondisi sakit yang berkepanjangan, berkelanjutan, dan sakit ini tentu menyiksa
wanita tersebut yang mengalami pendarahan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mendalami penokohan dari wanita yang 12 tahun sakit pendarahan ini? Dia sudah mengupayakan berbagai cara, dia sudah menempuh berbagai langkah untuk bisa mendapatkan kesembuhan. Mungkin dia sudah mengeluarkan apapun yang dia bisa supaya dia bisa mengalami kesembuhan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan dicatat 12 tahun lamanya ia berupaya, ia tidak mendapatkan kesembuhan. Harta benda mungkin bisa habis, tenaga bisa terkuras, sakit pendarahan, bayangkan terus mengeluarkan darah itu menguras tenaga kita, membuat kondisi lemah. Tetapi yang ingin saya lihat di sini, dan saya ingin Bapak Ibu juga bisa melihatnya, semua bisa turun kondisinya dalam kondisi kehidupan wanita ini. Maksud saya katakan tadi, harta mungkin sudah hilang, tenaga habis, tetapi ada sebuah hal yang luar biasa. Wanita ini tidak berhenti berharap, dan terutama ketika ia mendengar kabar tentang Yesus. Luar biasa Bapak Ibu. Karena itu bagaimanapun kabar tentang Kristus dan kedahsyatannya itu bisa disampaikan, saya rasa itu menjadi sebuah hal yang positif bagi gereja Tuhan untuk terus bertumbuh. Kita tidak harus menjadi tokoh utama, tetapi kalau kita bisa membantu kabar tentang Kristus itu disebarkan, maka pada satu waktu, pada satu masa, itu bisa sampai kepada pribadi-pribadi yang benar-benar membutuhkan. Itu akan membangkitkan iman mereka. Di poin ini saya ingin mendorong setiap kita, Anda dan saya, ayo jangan malu-malu ngomong tentang kebaikan Tuhan. Ya tentu bukan dengan cara yang norak juga. Banyak cara yang elegan, banyak cara yang sopan, yang sesuai dengan etika dan ketentuan yang berlaku. Kita gak usah norak juga menyampaikan siapa Kristus kepada orang lain. Dan saya yakin Anda dan saya mengerti apa yang saya maksudkan. Yang saya ingin tekankan, kabar tentang Kristus sampai kepada pribadi yang membutuhkan. Di ayat ini kita melihat sampai kepada wanita yang sudah 12 tahun berupaya tetapi tidak sembuh. Dan ketika kabar tentang Kristus itu sampai, lihat, ia bangkit dan mampu mengambil langkah yang penuh dengan pengharapan. Ayat 44. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Injil Lukas tidak mendetilkan upaya dari wanita ini, tetapi ada sedikit detil yang Injil Matius sebagai ayat paralel dari peristiwa ini. Ada sedikit detil yang disampaikan bagaimana wanita ini memiliki sebuah keyakinan. Matius pasal yang 9 ayat yang ke-20 dikatakan seperti ini. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Ini adalah hal yang sama yang sudah disampaikan di Injil Lukas. Tetapi ayat 21 dari Matius 9 menambahkan, karena kata wanita ini dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wanita ini mendengar Yesus, mendengar semua tentang kehebatan dan kedahsyatannya, dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi sakit pendarahan yang mungkin dikucilkan orang, tidak bisa diterima di kalangan umum. Ia memberanikan diri maju, bukan nekat. Dia bukan nekat dengan tidak memiliki dasar yang benar, tetapi sekali lagi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus.
Wanita ini tahu siapa Yesus dan apa yang sanggup ia kerjakan, sehingga itu yang membangun pengharapannya di dasar yang benar, dan ia berkata, asal aku dapat menjamah ujung jubahnya saja, aku pasti sembuh. Sekali lagi, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Luar biasa sekali. Inilah yang mendorong wanita tersebut berani mengambil langkah iman. Langkah iman terkadang penuh resiko, Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi, apa yang membedakan itu dengan nekat? Dengan sebuah tindakan yang tidak ada perhitungan, yaitu apa yang mendasari. Iman selalu didasari dengan kebenaran firman Tuhan. Wanita ini tahu Yesus sanggup menyembuhkan. Walaupun ia merasa gak layak untuk bisa ngobrol dengan Yesus, untuk bisa berdekatan di samping Yesus seperti kebanyakan orang yang sedang berdesak-desakan, ingin ngantri, ingin bisa dapat tempat paling dekat dengan Yesus. Wanita ini tidak terlalu mengharapkan, menuntut yang besar-besar. Ia tahu siapa dirinya, tetapi lihat, iman seperti ini saja sanggup mengadakan perbedaan. Kita lihat ayat selanjutnya dalam Lukas pasal 8 ayat 44 dikatakan, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ia tidak mengalami sebuah sentuhan spiritual. Seperti di kebanyakan kejadian, Yesus menjamah orang hingga sembuh. Yesus meludah ke tanah, mengoleskan tanah itu ke mata orang buta, dan orang buta menjadi sembuh. Yesus berkata, hei yang lumpuh, bangkitlah dan berjalanlah, dan seketika orang lumpuh itu berjalan. Wanita ini tidak mendapat perlakuan istimewa seperti itu. Imannya hanya berkata, kalau aku bisa pegang jubahnya saja, aku sudah pasti bisa sembuh. Cukup itu saja, cukup itu saja. Dan saya berkata, iman yang seperti itu saja cukup membuat wanita ini mengalami mujizat kesembuhan di dalam kehidupannya. Apa yang menjadi hal yang kita bisa pelajari, Bapak Ibu? Mari, milikilah iman yang didasari oleh firman dan ambillah langkah iman tersebut. Sehingga kita akan melihat sesederhana apapun itu, ketika itu firman Tuhan kita lakukan, ketika itu sudah mendorong iman kita, kita kerjakan. Saya yakin dan percaya kita tidak akan pernah kecewa. Karena kita lihat ayat 45, Yesus berkata seperti ini. Kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Lihat Bapak Ibu, Petrus menyampaikan hal yang benar. Loh Guru, di sini tuh banyak orang. Nggak salah tak Guru tanya siapa yang menjamah aku? Mana kami tahu. Ya semua orang ini sudah bersentuhan, bersenggolan dengan Guru. Kita berjalan dalam sebuah kerumunan yang berdesak-desakan. Wajar Guru. Lah Guru mau tahu siapa? Ya Petrus mengatakan seperti itu. Tetapi Yesus menjelaskan, enggak. Ada sebuah sentuhan yang berbeda. Aku bisa merasa bedanya. Orang yang sedang sekedar berdesak-desakan, sekedar cuma pingin tahu, aku tahu bedanya. Tetapi ada seseorang yang sedang menjamah aku, penuh dengan pengharapan, penuh dengan pengakuan yang benar, penuh dengan iman, penuh dengan langkah yang berani, yang karenanya ada kuasa yang mengalir dari diriku. Wow, luar biasa. Di sini yang saya tadi pelajari Bapak Ibu dan saya sampaikan. Ketika kita sudah dibangun iman kita di dasar firman Tuhan, sesederhana apapun itu, kita lakukan, kita tindaki, maka ada kuasa yang akan kita alami, kuasa Tuhan yang akan kita alami.
Dan lihat, ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, di depan Yesus, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa seketika itu juga menjadi sembuh. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Luar biasa. Saya tadi katakan wanita ini tidak mengharap menuntut yang besar-besar. Orang banyak ingin bisa lihat Yesus berhadapan muka dengan muka. Orang banyak ingin bisa mendengar suara Yesus dengan langsung, secara langsung, face to face. Orang banyak ingin mengalami jamahan tangan Yesus secara langsung. Bapak Ibu, jangan kita terpaku dengan metodenya. Jangan kita terpaku dengan medianya. Ada kasih karunia sendiri yang Tuhan tetapkan. Seseorang bisa bertemu muka dengan muka. Seseorang bisa mendapatkan suara Tuhan, baik audible, baik dalam hati ataupun dalam suara nubuatan. Seorang bisa mendapatkan tindakan uluran tangan Yesus, dan itu pun berbagai macam bentuknya. Jangan patok media dan metodenya. Tapi sekali lagi yang ditekankan Yesus dalam peristiwa, dalam adegan kejadian ini adalah iman wanita ini yang mungkin sesederhana, yang mungkin juga bercampur dengan rasa rendah dirinya, gak pantas itu, tetapi dia tahu Yesus sanggup, dan karenanya dia mau maju, dia mau berupaya. Iman seperti ini yang Yesus puji dan katakan, imanmulah yang menyelamatkan engkau. Lihat Bapak Ibu, ketika ada iman yang didasari dengan kebenaran, kita kerjakan, itu akan menghadirkan kuasa Tuhan bekerja. Hari ini apa yang sedang kita gumuli, apa yang sedang kita rindukan untuk terjadi di dalam kehidupan kita? Apakah kita masih percaya Tuhan itu berkuasa kekal sampai selama-lamanya? Apakah kita masih percaya Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu untuk menolong kita? Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan sanggup mengadakan mujizat, mengadakan kesembuhan di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan hari ini mendorong Anda dan saya untuk tetap percaya, bangun iman kita dan bertindaklah. Katakan, aku sembuh, aku penuh pengharapan, masa depanku dipulihkan Tuhan, ada harapan baru, ada masa depan yang baru. Aku akan mendapatkan pekerjaan yang baik, aku akan mendapatkan lingkungan pergaulan yang baik, aku bisa memiliki kebiasaan hidup yang baik, yang baru di dalam Tuhan. Katakan itu, bangun kebenaran firman Tuhannya dan kerjakan, maka kuasa Tuhan yang sanggup mengubah, sanggup menyembuhkan, sanggup membaharui itu akan terjadi di dalam hidup Anda dan saya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita belajar dari ini sisipan sebuah pribadi wanita 12 tahun pendarahan. Dia melangkah dengan iman, dan karenanya kesembuhan, kuasa Tuhan itu ia alami. Saya terlalu yakin ketika kita juga mau belajar melakukan hal yang sama, kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidupku dan hidupmu. Sekian renungan firman Tuhan pada doa malam hari ini Bapak Ibu. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kebenaran firman-Mu mengajarkan kami untuk kami benar-benar percaya kepada Tuhan, membangun setiap dasar pemikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kami mau mengerjakannya, kami akan melihat kuasa Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau Tuhan terpaku dengan metode dan medianya Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan sanggup menggunakan berbagai cara untuk menyatakan kuasanya ketika iman kami Tuhan bekerja. Karena itu Tuhan,
Tuntun kami, Roh Kudus, tuntun kami agar kami mengerti, memiliki pemikiran yang benar, memiliki dasar iman yang benar, memahami firman Tuhan dengan benar, sehingga kami bisa mengerjakannya dengan benar. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang mendengar, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan ini. Roh Kudus mampukan kami agar kami tidak lemah, agar kami tidak undur dalam pengharapan kepada Tuhan, tetapi semakin hari dibaharui dan kami siap mengalami kuasa Tuhan terjadi, bekerja di dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi setiap umat Tuhan yang sedang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjamah mereka. Hamba berdoa segala sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kondisi tubuh yang lemah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Restorasi sedang Tuhan kerjakan. Kesembuhan pemulihan sedang Tuhan kerjakan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup itu kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.